Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang model descriptive management strategi. Perkenalkan, saya Larsati Nurama Santoso dengan NIM 63210382 dan Agnes Cindy dengan NIM 63210790. Yang pertama akan saya bacakan. Sebentar, Bu. Yang pertama ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah metode di mana manajer memahami dan menerapkan strategi yang dapat mengarah pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Proses perencanaan strategi adalah cara sistematis atau yang timbul untuk melakukan perencanaan strategis dalam organisasi melalui penilaian awal, analisis menyeluruh, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Yang lalu, proses manajemen strategi ada analisis lingkungan, meliputi detektif dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan, eksternal dan internal organisasi. Yang kedua ada formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai. Yang ketiga ada implementasi strategi, proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata. Yang keempat, ada evaluasi strategi. Proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja. Lalu ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan ini didasarkan pada faktor-faktor strategi yang sering disebut dengan SWOT. Pengalaman lingkungan secara garis besar terdiri dari dua jenis analisis yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada analisis lingkungan internal, yaitu analisis lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri dengan cara melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Analisis lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Variabel ini membentuk suasana di mana pekerja dilakukan. Variabel-variabel itu meliputi variabel internal. Yang pertama ada struktur, adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur ini sering disebut rantai pemerintah yang gambarnya secara grafik dengan menggunakan bagian organisasi. Yang kedua, budaya, pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan kepada anggota perusahaan. Norma haruslah memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima oleh seluruh anggota perusahaan. Yang ketiga, sumber daya, aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang atau jasa perusahaan. Aset berupa sumber daya alam, sumber daya manusia. Tujuan utamanya dari strategi perusahaan adalah memadukan variabel-variabel internal perusahaan untuk memberikan kompetensi yang dapat menjadikan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetensi secara menurun sehingga mencetak laba yang lebih besar. Yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Agnes. Yang kedua ada analisis lingkungan eksternal, yaitu analisis lingkungan di luar perusahaan dengan cara mengamati kesempatan dan ancaman yang ada di luar perusahaan.
Analisis lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar lingkungan perusahaan, yang berupa peluang dan ancaman bagi perusahaan. Variabel-variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi di mana organisasi tersebut berdiri. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua bagian, yaitu next. Yang pertama ada lingkungan kerja, terdiri dari elemen-elemen yang langsung berpengaruh dan dipengaruhi oleh operasi-operasi utama perusahaan. Beberapa elemen-elemen tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur, buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi perdagangan. Lingkungan kerja atau lingkungan tugas perusahaan disebut dengan industri. Yang kedua ada lingkungan sosial. Terdiri dari kekuatan umum, di mana kekuatan ini tidak dipengaruhi langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek perusahaan, namun seringkali berpengaruh pada keputusan-keputusan jangka panjang perusahaan. Lingkungan sosial meliputi kekuatan ekonomi, sosiokultural, teknologi, dan politik hukum yang berlaku. Next. Next. Selanjutnya ada formulasi strategi. Analisis situasi yang berhasil diikuti oleh penciptaan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang menunjukkan sasaran yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan jangka panjang bertindak sebagai arah untuk pemilihan strategi tertentu. Dalam sebuah organisasi, strategi dipilih pada 3 level yang berbeda. Next. Yang pertama ada strategi tingkat bisnis. Jenis strategi ini digunakan ketika strategi unit bisnis atau SBU, divisi atau usaha kecil dan menengah memilih strategi hanya untuk satu produk yang dijual dan hanya dalam satu pasar. Contohnya, strategi tingkat bisnis diilustrasikan dengan baik oleh Tropika Naslim yang menjual gula rendah kalori. Perusahaan dapat memilih antara 3 strategi genetik Porter, kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan strategi fokus. Alternatifnya strategi dari jam strategi Bowman dapat dipilih. Yang kedua ada strategi tingkat perusahaan. Pada tingkat ini, para eksekutif di perusahaan induk teratas memilih produk mana yang akan dijual, pasar mana yang akan dimasuki, dan apakah akan mendapat pesaing atau bergabung dengannya. Mereka memilih antara integrasi intensif, diversifikasi, dan strategi definisi. Yang ketiga ada strategi global atau internasional, merupakan pendekatan pertama yang dilakukan sebagai besar bisnis dalam ekspansi global, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa sambil mempertahankan kantor pusat atau kantor di negara asal mereka. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas, bisa dipertanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya?
Ya, Erika. Saya mau bertanya, apa sih pentingnya formulasi strategi bisnis? Berarti sekarang yang baru pertama. Iya, ya, Mas. Pertama ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erika Silayan. Apa pentingnya formulasi strategi bisnis? Formulasi strategi bisnis penting karena hasilnya akan menjadi kerangka atau pedoman bagi seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan untuk menjalankan perannya. Selain itu, juga membangun strategi bisnis juga dapat memahami kekuatan dan kelemahan pesaing Anda. Jelas gak, Erika? Jelas, makasih. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.